Halo guys, gua Andre Farens dan selamat datang di channel gua. Kali ini gua bakalan mau bahas lagi soal bore up atau mesin yang digedein cc-nya atau ditambah cc-nya ya. Karena ya mungkin ada yang belum paham dengan lebih gimana lagi ya. Karena dulu gua sudah pernah bahas tentang bore up ya sekitar 1 tahun yang lalu. Nggak 1 tahun sih, 2019 lah ya. Mungkin hampir 2 tahun. Ya, kalian bisa nonton di sini ya untuk pembahasan pertama gua soal bore up. Atau linknya gua sudah taruh di kolom description, kalian bisa nonton dulu yang itu ya. Karena kalau nonton langsung ini kemungkinan bisa nggak ngerti ya. Karena ini masih ada sambungannya dengan yang pembahasan sebelumnya, atau kita bisa bilang part pertama. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, jangan ragu untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke kerabat-kerabat kalian ya. Di sini gua bakal bagi menjadi 8 poin pembahasan yang menurut gua memang layak untuk kita bahas kali ini. Nah, kalau kalian yang pengen tahu poin-poin pembahasannya, gua sudah bikin timestampnya di bawah ya, di kolom deskripsi. Kalian bisa cek timestampnya. Jadi kalian pengen tahu topik-topiknya apa aja, itu bisa cek dulu sana sebelum kalian nonton video ini ya. Jadi kalian mungkin pengen tahu poin-poin tertentu aja, kalian bisa atur di waktu penayangan aja ya. Yang pertama adalah gua pengen klarifikasi soal bore up TDR yang pernah gua pakai ya. Jadinya kapan hari gue sempat diserang sama fanboy atau fangirlnya dari TDR ya, atau TDR, itu bilang gue menjelekkan produk TDR. Aduh ya, gimana ya gue jelasin ya. Padahal di dalam video gue bahas bore up di part sebelumnya ya, itu gue bilang kalau part TDR itu rusak itu bukan karena barangnya yang jelek, tapi gua yang salah makainya gitu loh. Jadi gua salah waktu untuk servisnya ya. Jadi bisa dibilang memang kesalahan pribadi, bukan barangnya yang jelek. Jadi gua luruskan adalah barang TDR atau bore up TDR itu bagus asal pemakaiannya tepat, atau pemakaiannya juga ya istilahnya dalam segi perawatannya juga rutin ya. Jadi sekali lagi seperti itu klarifikasi gua ya. Jadi harap dipahami. Yang kedua adalah ada pertanyaan bahwa apakah ECU dari suatu motor itu diganti apa enggak ketika kita mau bore up. Jawabannya gua adalah tidak wajib diganti ya. Jadi kalau selama bore up-nya itu masih bisa dibilang wajar ya, standar wajar gitulah ya, itu kalian nggak perlu namanya ganti ECU. Jadi pakai ECU standar pun juga masih bisa. Tapi kalau memang mau diganti dengan ECU racing juga bisa ya, bahkan hasilnya bakal lebih jos lagi. Tapi mengingat ECU racing itu lumayan mahal, jadi sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau kalian memang nggak sanggup atau nggak sanggup beli lah maksudnya ya, itu ya jangan dipaksa buat beli. Jadi standar aja ECU-nya masih bisa kok. Tapi kalau misalnya diganti lebih jos lagi. Yang ketiga adalah kalau memakai ECU standar, apakah efeknya menjadi buruk untuk bore up? Gua hanya bisa bilang enggak. Karena gua sendiri pun selama ini ya, bukan selama ini ya, selama gua dulu pakai bore up itu nggak ada masalah tuh. Bahkan ECU gua masih standar pabrikan Yamaha dan nggak ada masalah beneran. Biasanya sih ya yang diganti itu justru injektornya ya, dengan debit yang lebih besar. Yang keempat adalah banyak yang nanyain juga ya, kalau konsumsi BBM itu biasa aja atau lebih boros? Ya gua hanya bisa bilang sih tergantung dari settingannya dan dari riding stylenya atau rider stylingnya. Bukan riding style setiap rider ya. Ribet banget gua ngomong. Tapi rata-rata loh ya, ini gue bilang rata-rata. Kalau yang namanya bore up itu biasanya lebih boros ya. Entah itu sedikit, bisa itu boros, bisa boros banget ya. Itu kembali ke riding style-nya masing-masing dan juga settingan motor. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di bore up malah lebih irit. Ya itu bener-bener ya memang tergantung orangnya sih ya. Memang tergantung orangnya beneran, sumpah. Dan settingannya juga bener-bener sumpah banget. Dulu gue pakai bore up itu 1 kilo dulu sebelum bore up ya, seingat gue ya,
Dulu tuh 1 kilo sebelum bore up itu sekitar 1 liternya bisa menembus sekitar 42 sampai 44 km ya. Begitu pasang bore up itu turun sekitar 40 sampai 38 ya 1 liternya ya. Nah, jadi kalau gua bisa apa namanya menjelaskan itu bahwa kalau pengalaman pribadi sedikit lebih boros, tapi ada juga yang bilang ya biasa aja tuh normal, ada yang bilang juga boros, ada yang bilang borosnya parah, ada juga yang ngirit. Yang kelima adalah masih nyangkut yang nomor 4 ya. Gimana kalau mesinnya standar tapi boros? Ya kembali ke riding style sih ya sebenarnya, riding style. Jadi riding style itu kan ada yang biasa, ada yang agresif ya, ada yang smooth banget juga ada. Jadi kalau kalian makin agresif, ya makin geber-geber gitu ya, apapun motornya pasti bakal lebih boros. Tapi kalau kalian normal, ya normal. Tapi kalau kalian misalnya memang bawanya smooth dan memang ya santai, bawanya gimana ya bakalan irit. Biasanya sih seperti itu. Yang keenam adalah kalau namanya perawatan motor, khususnya bore up, itu biasanya bakalan lebih sering-sering lagi untuk servis motor, dalam arti lebih intensif lagi ya, karena durasinya pasti bakalan lebih singkat atau lebih cepat daripada motor standar, yaitu karena ya faktor dari mesin bore up. Jadi harus sering-sering dicek up dan ya servis. Yang ketujuh adalah ya ini masih berhubungan dengan yang nomor 6 ya, yaitu seiring dengan berjalannya kalian servis motor dengan waktu yang lebih cepat atau lebih singkat, alias lebih intensif itu perawatan motor, otomatis biaya pasti bakalan lebih meningkat ya. Paling gampang itulah karena kalian harus ganti oli lebih cepat ya. Kalau mungkin ya oli motor kalian itu yang biasanya bisa berbulan-bulan ya, mungkin kali ini hanya bisa 1 bulan aja, atau mungkin lebih singkat lagi tergantung dari berapa lama kalian memakai motor tersebut ya. Dalam arti misalnya nih ya, ini pengalaman gua pribadi loh ya. Normalnya kan biasanya 2000-2500. Kalau sudah di bore up itu biasanya lebih singkat lagi, mungkin bisa 1000, bisa 1500 gitu ya. Jarang-jarang bisa sampai 2000-2500 sampai 3000, itu jarang banget ya. Walaupun mungkin ada tapi jarang. Jadinya ya kalau kalian bore up, jadi persiapkanlah biaya perawatannya ya. Jangan kalian mikir kalau ya begitu bore up, wah geber, wah. Tapi ya jangan sampai kayak gua lah ya. Gua sampai akhirnya lupa ganti oli dan merusak TDR gua. Aduh. Yang kedelapan, alasan terakhir ya. Pastikanlah kalian punya motor standar yang kedua ya, atau kendaraan lain. Karena ini bener-bener yang menurut gua perlu banget. Karena namanya bore up ya, sewaktu-waktu kan bisa aja rewel ya. Atau kasusnya kayak gua itu ya, gua lupa ganti oli dan akhirnya pistonnya tuh rusak. Kan otomatis kan stang seher gua tuh bengkok ya. Dan itu kan perlu waktu untuk namanya servis dan sebagainya. Ya, gua harus punya kendaraan kedua. Nah, pada saat itu gua masih punya sepeda motor yang lain yang masih standar, jadi gua bisa pakai yang gitu. Dan motor gua akhirnya diservis untuk bisa dipulihkan lagi ya. Jadi pastikanlah kalau kalian mau bore up, saran gua aja sih ya, ini saran aja sih ya. Ini sebenarnya nggak wajib banget, tapi saran aja. Lebih baik kalian punya kendaraan cadangan ya, entah itu sepeda motor, entah itu mobil. Yang pastikan punya kendaraan, siapa tahu namanya bore up, pas lagi apes ya, bisa aja rewel. Mesti dirawat baik-baik lah ya, benar-benar lebih intensif. Dan ya seperti itu sih kurang lebihnya. So guys, itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.